Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, alladzi nahmaduhu, yang senantiasa kita terus memujinya, wa nasta'inuhu, kita mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, kita mohon ampun, beristighfar terus kepadanya atas segala dosa dan salah kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, kejelekan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah, petunjuk padanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan ketika Allah menyesatkannya, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, la nabiyya, tidak ada nabi, wala rasula ba'dahu, dan rasul setelahnya. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di hari ke-10 bulan suci Ramadan. Semangatnya adalah sama-sama terus kita jaga hidayah dalam diri kita, agar senantiasa terus kekal melingkupi diri kita dan keluarga. Sebagaimana kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana, dan anugerahkan untuk kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, kasih sayang, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Salah satu hal yang akan terus menjaga hidayah dalam diri kita adalah kita terus menjadi sahabat Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Di ayat tentang Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 185, antara Ramadan dan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka kalimat pertama fungsi Al-Quran adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Artinya ketika kita ingin terus berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meninggalkan Al-Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Qur'an tidak akan pernah kita melepaskan bagaimana kita juga harus memahami bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Karena kana khuluquhul Qur'an, ya, akhlak Rasulullah itu mencerminkan Al-Quran. Sehingga memang PR besar kita adalah bagaimana kita terus mendekatkan diri kita, keluarga kita, dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan cuma di bulan suci Ramadan, ya, tapi menjadi bekal sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala terus dalam hidayahnya. Di Ramadan kita, tujuan dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, kalau udah tercapai nilai ketakwaan, maka kita jaga terus
Sampai kapan? Sampai wafat. Di Ramadan kutiba alaikumusiyam diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, bertakwa ini dijaga secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitasnya Allah ingatkan terus, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa itu kualitas dari takwa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan wafat melainkan dalam keadaan berserah diri kepadanya. Ya. Untuk memudahkan ya sedikit penjelasan ya, ini media ya agar kita teringat. Karena orang belajar itu ada gayanya gaya visual. Visual itu ditulis. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satunya Rasulullah juga pernah ketika menjelaskan pada sahabat dibuat tuh garis. Ya. Karena biasanya itu dengan tulisan itu menjadi qayyiduhu, menjadi penguat. Ya. Jadi kita paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita beribadah agar tujuannya tattaqun. Ya. Ibadah tujuannya adalah untuk bertakwa. Kalimat umumnya surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kaidahnya umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Umum. U'budu, beribadahlah pada Allah. Siapa rabbakum? Ya, Tuhan kalian. Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah umum. Di Ramadan ibadahnya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Ini di Ramadan. Tujuannya sama, la'allakum tattaqun. Ini mengingatkan. Ya. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga PR besar kita itu adalah apakah kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi bertakwa, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jagalah ketakwaan kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna. Jangan mati beri sampai hadirnya kematian. Di surat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin itu al-maut. Al-yaqin itu al-maut. Wa'bud rabbaka sama. Wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya kematian. Nah, yang di PR kita ada di tengah ini. Ketika tujuannya bertakwa, apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Nah, ketakwaan itu bukan cuma dilihat dari sholat-sholat kita, bukan cuma dari ibadah-ibadah yang sifatnya ritual. Kita buka suratnya, surat kedua. Surat kedua surat apa? Surat kedua ayat 177. Di akhir kalimat itu ada ulaikal ladzina shadaqu. Mereka adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau ada kalimat ulaika, ini sependek pemahaman saya. Setiap kalimat ulaika itu adalah konklusi. Dia kesimpulan dari sifat-sifat sebelumnya. Di Al-Baqarah ayat 5 ada ulaika enggak? Ulaika apa? Humul muflihun. Sebelumnya ada sifat-sifat orang yang mendapatkan kemenangan enggak? Ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, baru ulaika.
Surat yang sering kita dengar kalau imam suka baca, misalnya ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Surat apa tuh? Al-Mu'minun. Ulaika humul warisun, merekalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Siapa yang akan mewarisi? Maka dilihat ayat-ayat sebelumnya. Ada sifat-sifatnya. Ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum dan seterusnya tuh. Ulai. Nah, di ayat ini surat kedua Al-Baqarah 177 diakhiri dengan ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Betul enggak, Pak? Betul ya? Ya jangan sampai salah ya. Namanya orang hafal tuh ada salahnya, Pak. Tapi kaidah yang pernah saya kasih tahu ya, jangan takut Bapak dan Ibu semua. Orang biasanya kalau salah menghafal tuh biasanya karena hafalannya banyak. Ya. Karena sedikit hafalannya biasanya sedikit salahnya. Ya, karena mereka yang nggak pernah salah cuma karena nggak pernah punya hafalan gitu doang ya. Jadi kalau ada imam baca ya emang rakaatnya panjang, ada salah biasa aja, tinggal dibetulin aja gitu kan. Ya, karena biasanya agak ketukar-ketukar. Misalnya ya kita hafalannya cuma al-asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati. Pilihannya cuma satu. Wa tawassaw bil haqqi. Tapi kalau kita udah mulai menghafal surat At-Tin, udah ada komparasinya tuh. Ya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, yang ini falahu, ya kan? Yang ini watawa. Nah, tinggal tuh bagaimana kita konsen atau enggak. Ya, tapi kalau salatnya mikir yang lain bisa ngawur tuh. Ya dari Atin ke Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat harusnya falahu, enggak konsen dia. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah. Ya. Saya pernah cerita ya, saya lupa karena banyak cerita kadang-kadang ya. Ada baca ayat kursi. Ini lagi sholat gerhana. Wow, jamaah banyak gitu kan. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfir. Bayangin tuh. Dari tengah larinya ke akhir. Ini asli loh. Saya ada di pojok sono. Di Solo waktu lagi saya ke Solo pas sholat gerhana matahari, ya udah tak betuli dari pojok gitu kan. Ya. Karena mungkin yang di sini saking menyimaknya bacaan imamnya gitu kan, nggak tahu imamnya itu ngawur ya. Ayatnya dari surat Al-Baqarah awal ke surat Al-Baqarah akhir gitu kan. Ya. Coba kalau yang pernah ngafal juz 28 ya, yusabbihu lillahi ma fis samawat, sabbaha lillahi ma fis samawat, tuh ketukar. Tapi kalau saya yakin nggak bakal pernah ketukar kalau kita nggak pernah ngafal. Benar. Iya. Jadi kalau yang ngapal sampai nyureng-nyureng tuh. Ini pakai ma apa enggak? Lillahi ma fis samawati sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, atau sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu. Ini sebagai termisu ya bagi tangan hantu. Jadi emang seperti itu. Semakin interaksi banyak dengan Al-Qur'an, kita akan semakin terasa, oh iya, ilmu kita kok nggak ada apa-apanya ya gitu. Balik ya. Sini. Jadi di ayat ini kita akan mentadabburi ini ya. Di antaranya biar kita nilai-nilai Quran kita bisa membingkai bagaimana kita memahami karakter ketakwaan yang sedang kita perjuangkan di bulan Ramadan ini. Dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Diawali dengan ayat, di awalnya
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Betul? Salah. Laisal birra. Kan saya salah. Di Al-Baqarah itu ada di Al-Imran ada lan tanalul birra, itu laisal birra ya. Yang lan tanalul birra itu juz 4 awal ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ini kalimat umum dari Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan bahwa nilai-nilai ketakwaan kita itu bukan cuma dilihat dari aktivitas gerakan-gerakan sholat kita. Bukan cuma kita menghadapkan wajah kita ke timur ke barat. Dulu kita menghadap ke Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama, kemudian berubah menjadi ke Ka'bah. Bukan cuma itu. Kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan bukan cuma ada di tempat-tempat sholat kita. Kebaikan yang Allah inginkan bukan cuma ada di majelis-majelis ta'lim. Kebaikan yang ada bukan cuma ada di Ramadan. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini kelas pertama. Mereka yang punya quwwatul iman, keimanan yang benar. Iman kepada Allah, iman kepada akhir, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Ini yang harus kita tajdid, selalu kita perbaiki, kita pahami. Agar apa? Agar nilai-nilai kebaikan, basisnya, dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Ramadan. Makanya surat Al-Baqarah ayat ke-20 itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar ketika kita punya pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Allah ingatkan, Allah sudah ciptakan kalian loh. Dan suatu saat Allah akan mematikan kalian loh. Sehingga ibadah yang kita lakukan dalam konteks itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan kita kehidupan. Di awal Allah ciptakan, setiap hari Allah masih menjaga, memberikan nikmat hidup pada diri kita. Makanya bangun tidur kan kita baca doa. Gimana bacanya, Pak? Ini sambil ingat-ingat ya. Gimana, Pak? Apa? Allahumma ahya wa amut. Itu mau tidur. Alhamdulillahilladzi. Ya, artinya apa? Iya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ahyana. Ada domirna, artinya apa? Menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan kembali. Jadi orang ibadahnya akan semakin baik kalau dia memahami hidupnya dia suatu saat akan mati. Sampai Allah kaitkan sifat khusyuk dalam sholat itu dengan keyakinan dia bakal mati. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus apa lagi? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lanjutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, gitu ya? Wa annahum ilaihi raji'un. Sudah tahu tuh? Al-Baqarah ayat berapa? Kita buka, kita kan kajian tadabbur Quran. Nah,
Nah, kita buka. Ada sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan itu sebelum setengah juz pertama. Ya. Kita baca terjemahnya. Dapat? Kalau nggak mau ngantuk, emang pegang Quran. Ya. Jadi mata kita ngelihat, insya Allah nggak ngantuk. Ya. Khutbah Jumat tuh ngantuk karena kita nggak pegang HP kan. Nyimak kayaknya. Ya. Ayat 46 dan 46, 45, 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, tapi berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Maka salah satu cara biar kita khusyuk dalam sholat-sholat kita harus paham, meyakini suatu saat kita akan mati. Ibadah itu akan semakin baik. Makanya orang-orang yang ibadahnya didasari atas keyakinan iman, kekuatan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan bertahan lebih lama. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya salah satunya akan selalu menghadirkan keikhlasan dalam amal-amal. Bukan karena orang lain, bukan karena enggak enak, ya. Bahkan amal sekecil apapun yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala akan dicoba berusaha untuk dihindari. Makanya kebaikan yang pertama itu sifat orang bertakwa punya kekuatan iman kepada Allah, maka diantaranya itu adalah dia menjauhkan perbuatan syirik sekecil apapun, apalagi syirik yang besar. Ya Ustaz, alhamdulillah saya sih nggak mungkin tergoda lah. Pertanyaan gimana anak dan cucu kita? Ya. Saya agak cemas ketika kemarin ya, ada acara di sirkuit Mandalika yang diekspos secara internasional bagaimana aktivitas seorang pawang hujan, ya kan? Ditampilkan live. Coba Bapak dan Ibu bayangkan saat itu anak cucu kita nonton tanpa pendamping orang tua. Maka frame yang ada itu frame televisi terhadap anak-anak kita. Ya. Oh, jadi itu hujan itu bisa diatur, ada remote-nya gitu. Ya kan? Pada kata Allah, أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Gitu ya. Surat apa tuh? Ini saya senang Quran tuh biar kita, oh iya, ini surat ini yang pernah, kadang-kadang kita nggak pernah merimain lagi tuh hafalan-hafalan kita. Ya. Itu surat Al-Waqiah. Orang taunya surat Al-Waqiah biar lo kalau pengen buka rezeki baca Al-Waqiah, baca berkali-kali, diamalinnya enggak. Awalnya tuh yakinnya dulu dengan ayat-ayat itu. Ayat itu bicara Allah yang Maha Pemberi rezeki. Innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin, gitu kan. Saya waktu hari apa tuh? Saya tanya kan jamaah pengajian. Udah Ramadan. Gimana baca Qur'annya? Ya Ustaz, saya lagi hamil. Alhamdulillah. Gimana baca Qur'annya? Alhamdulillah Ustaz, diulang-ulang surat Yusuf sama surat Maryam, gitu kan. Saya bilang surat Al-Furqan enggak gitu. Saya tanya lagi, kenapa baca surat Yusuf? Biar ganteng anaknya Ustaz, gitu kan.
Saya bilang yang harus kita pahami pertama kalau baca surat Yusuf nih, kalau pengen ganteng harus tahu juga nanti anak kita punya konflik dengan keluarganya. Karena itu kisah surat Yusuf. Nanti anak kita diceburin ke sumur. Itu kisah surat Yusuf. Nanti anak kita bakal dipenjara. Itu kisah surat Yusuf. Gitu. Jadi jangan cuma gantengnya doang, kisah itu utuh, gitu kan? Ya, termasuk Maryam, ya kan? Sendirian, gitu kan? Ya, difitnah, gitu kan? Ya. Nah, interaksi dengan Quran. Oke, tadi itu, kalau kita dapat, wah, masya Allah, ini sampai secara live kan di televisi. Apalagi banyak tuh sumber-sumber bacaan film anak-anak kita. Kalau kita nggak bingkai kekuatan imannya, na'udzubillah. Kekhawatiran ini harus ada pada diri kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Kelemahan yang paling utama lemah akidah. Orang kalau udah lemah akidahnya, gampang stres hidup. Seakan-akan hidup nggak ada Allah. Tapi kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Bukankah yang menghadirkan ketenangan pada diri seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang Maha memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang Maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang mengatur alam ini Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa taala? Makanya diminta untuk menjadi orang yang bertakwa, karena kalau udah kita bertakwa itu dahsyat. Ya. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Qur'an tentang keutamaan orang bertakwa, ya. Orang bertakwa solusi terhadap permasalahannya Allah akan berikan. Ya. Dikasih tahu cara menyelesaikan masalah. Suratnya surat At-Tolaq sama suratnya surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa artinya tuh? Dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Itu di akhir ayat ayat paling panjang dalam Al-Qur'an. Dek, halo, ini adik-adik nih, karena ada adik-adik juga. Jadi kita 3 generasi nih, ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada kakek nenek kan di sini kan. Nah, kita sapa adik-adik. Dek, saya mau nanya, di dalam Al-Qur'an ayat yang paling panjang ada di surat apa? Satu ayatnya 1 halaman. Krik 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 Al-Baqarah. Sekarang menguat ke bapaknya kita tanya. Nah, itu anaknya, karena kan sekarang bapaknya sama ibunya. Ayatnya ayat keberapa dari surat Al-Baqarah? Nah, nyari kan? Ya, Masya Allah Pak Haidir. 282. Sekarang kakek neneknya. Pertanyaan berikutnya, itu bapaknya. Kira-kira secara umum ayat itu bicara tentang apa? Oh, yang merasa tuh langsung jawab gitu kan? Tentang hutang piutang. Ya. Dari ya ayyuhalladzina amanu sampai bawah tuh, waduh. Ini yakin saya kalau ada imam taraweh baca ayat ini 1 ayat, ini kayaknya baca udah berapa ayat gitu. Padahal nggak selesai-selesai itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Belum selesai. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu shay'a fa in kana alladhi 'alayhi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum. Udah setengah belum? Belum. Saya kemarin taraweh Ar-Rahman dibagi 7, tambahnya 1 surat Al-Waqiah, habis nanggung gitu kan. Habis selesai sholat diprotes juga.
Ustaz, anak saya dipanjangan. Kenapa? Al-Waqiah kan dibagi 7. Dibagi 7 kan sama Al-A'la pendekan itu gitu. Karena jarang dengar ya. Kalau orang sering dengar udah tahu akhirnya. Ya orang kalau jarang dengar Pak, itu bawaannya panjang. Coba nih saya coba tanya ya. Ada orang lagi doa panjang nih, panjang. Kemudian ada doa gini, Rabbana atina. Kira-kira gimana langsung hati itu? Hah? Enggak, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya, nama lagi nih gitu kan. Karena dia persepsinya Rabbana atina fid dunya hasanah. Hati-hati tuh diprank sama ustadz kadang-kadang tuh, hati-hati. Ya kan, doa udah panjang, udah lama, terakhir Rabbana atina. Wah, berhenti kan, langsung sebentar lagi nih makan, gitu kan. Min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wah, gak jadi. Kirain atina fid dunya hasanah. Ini intermezzonya gitu ya. Baik, kita balik lagi. Jadi yang pertama klasternya itu yang namanya ketakwaan itu di akhirnya closingnya adalah keimanan yang dijaga. Pertama iman pada Allah. Maka terus kita dalami. Jangan sampai ada syirik sedikit pun dalam diri kita. Dan itu adalah PR besar kita. Kalau kita terhindar dari kesyirikan sekecil apapun, janji Allah dalam surat Al-An'am, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita dengarkan terjemahnya akan dibacakan oleh Pak Haji Haidir ya. Suratnya surat Al-An'am. Ayat ke-82 ya. Kalau harfiahnya itu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, tidak mencampurkan iman mereka bizulmin, dengan kezoliman. Kezoliman ini dikaitkan dengan tafsir surat Luqman, innasyirka lazulmun azim. Kezoliman yang paling besar itu syirik. Nah, silakan Pak. Iya, Al-An'am surat keberapa? 6 ayat 82. Monggo silakan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keselamatan dan mereka mendapat petunjuk. Iya. Kalau harfiahnya enggak ada kata syirik. Ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Tapi terjemahnya ada syirik. Kenapa? Karena terjemahan Quran kita itu sudah ada tafsirnya. Ya. Jadi kita enggak lepas tuh ya, Quran terjemahan kita itu udah ada unsur tafsirnya. Jadi bukan cuma harfiah. Makanya terjemahnya itu bukan kezaliman saja, tapi dengan syirik. Ini janji Allah. Kalau kita hidup pengen aman, pastikan keimanan kita tidak tercampur dengan kesyirikan kecil apapun. Ini amannya dunia dan akhirat. Amannya dunia dan akhirat. Ya. Karena rasa aman itu ada di rasa. Itu ada di hati kita. Kenapa? Karena Allah yang jaga. Allah yang lindungi. Hadirnya ketenangan. Orang yang tidak punya syirik, dia semata-mata tawakal pada Allah. Sering ya, ini menjadi bahasan kita. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka transit 3 hari di Gua Sur. Transit itu bukan kayak kita liburan gitu ya, transit ya, pengen ke Saudi ya, akhirnya pakainya Singapura, transit dulu di Oman gitu kan. Bisa jalan dulu, transit di Singapura, bisa shopping dulu. Ya, transit itu karena menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Ya, karena hijrah Rasulullah SAW itu berkaitan juga berbarengan dengan kesepakatan orang-orang Quraisy
Ya, mereka bersepakat di Darun Nadwa untuk mengejar, mencari, mendapatkan Rasulullah. Udah jadi DPO, daftar pencarian orang. Ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini surat Al-Anfal. Wa id yamkuru bika, dan ingatlah ketika orang-orang Quraisy yang kurubika sudah membuat makar, rencana jahat. Wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyusbituka, untuk menangkapmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengeluarkan engkau dari Mekah, deportasi gitu. Diusir. Itu targetnya 3. Beliau langsung nyari itu ayat. Ada yang sebelah kiri, ada tengah-tengah ya. Ya. Tadi jangan kalau kita buka jadi bahasa, jangan ya. Ini cuma informasi aja. Kemudian dalam kejaran itu targetnya 3, Rasulullah dibersamai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bersembunyi di Gua Sur. Dalam kejaran, kemudian di gua tersebut sudah hampir kedapatan. Ya. Ini anak-anak, saya jelasin ke anak-anak ya. Nah, kalau gambaran tentang goa itu gimana goa? Pernah ke goa? Bukan lu gua bukan ya. Goa. Ya. Kalau kita, dulu saya, kalau gambaran goa itu kan ada gunung gitu kan. Ini ada bolongan gitu kayak kita di sini ya, di Parangtritis ya. Masuk gitu kan ke dalam kan. Itu gambaran dulu. Saya juga nggak paham. Dulu teknologi masih terbatas. Ya. Tapi kalau kita, nanti kalau ibu yang haji atau umroh, minta deh, ya, naik ke Jabal Nur, ya, atau Jabal Sur, itu ngelihat gua Hiro atau gua Sur, itu bukan begitu. Itu adalah tumpukan-tumpukan batu. Ini di gunung betul, tapi tumpukan batu. Ini ada celah. Maka dalam hadisnya itu, andai kata orang-orang kafir ngelihat kakinya, dia akan dapatin Rasulullah itu ada di bawah gitu. Jadi cuma celah-celah gini aja. Maka kita dengarkan bagaimana kisah Abu Bakar itu menutup celah-celah gitu. Karena bukan satu pintu, kalau kita masuk keluar kelelawar gitu kan. Itu di film-film. Ini pentingnya napak tilas tuh gitu. Kita ngelihat, oh, begini nih. Wajar kalau kita baca surat At-Taubah ayat 40, begitu khawatirnya yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ditenangkan oleh Rasulullah SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu kalimat sakti itu kalau bagi saya pribadi. Tapi sakti buat mereka yang punya kekuatan iman. Orang yang bertakwa, la tahzan, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kualitas orang bertakwa. Punya kekuatan iman sampai merasa Allah begitu dekat. Dan Allah nyatakan itu di surat Al-Baqarah bicara tentang Ramadan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada kau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku kabulkan siapa yang berdoa ketika mereka berdoa. Syaratnya fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tunaikan kewajiban kita, terus beriman agar kita mendapat bimbingan Allah. Ini keluar dari lisan Rasulullah kepada Abu Bakar, la tahzan. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau kita punya kekuatan ini, ayat berikutnya, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan padanya. Orang yang punya iman merasa aman karena tenang ada Allah. Surat 9 ayat 40, Pak. 9 surat At-Taubah, ada sebelah kanan paling bawah. Ya. Nah, silakan dibacain terjemahnya, kita dengerin. Jika
telah menolongnya. Allah menolongnya. Ketika orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Dua orang berada dalam gua, Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut. Itu dia berkata kepada sahabatnya, Berkata li sahibihi, kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. la tahzan, jangan bersedih, Allah bersama kita. Ini kalimat ini, apa berikutnya kita dengarkan. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad. Maka Allah turunkan ketenangan kepadanya. Nanti kalau Bapak dan Ibu download terjemahan, itu ada yang terjemahannya salah, bukan ketenangan tapi keterangan. Hati-hati. Ya. Karena dia pakai scan. Ya, ada jadi harusnya N jadi R. Kan ada R sama N deket tuh. Ya. Saya pernah dapetin ya, bukan ketenangan tapi Allah menurunkan keterangan padanya, bukan, salah tuh. Ya, ini penting ini ya. Karena bahasa Arabnya sakinah, sakinah ya tenang, ketenangan. Ulang Pak, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya atau Muhammad. iya, Allah berikan ketenangan yang kedua. Dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Ya, cukup Pak. Setelah Allah berikan ketenangan, wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, wa ayyadahu, Allah memberikan penguatan, bantuan kepadanya bi junudin, dengan tentara-tentaranya. Cuma di situ nggak ada tulisan tentara ya. Jundi itu tentara. Ya, kalau terjemahnya lebih softnya itu penolong-penolongnya. Kalau di situ malaikat-malaikatnya gitu ya, malaikatnya. Malaikat. Padahal di Arabnya itu nggak ada kata malaikat, coba. Wa ayyadahu bi junudil lam tarauha. Ada nggak kata-kata malaikat? Nggak ada. Tapi terjemahnya malaikat itu lebih soft, lebih halus, lebih lembut gitu. Karena itu ada di tafsir. Memang penolongnya itu siapa? Turunnya para malaikat. Ya. Lam tarauha, yang engkau enggak ngelihatnya. Bisa enggak kita dapatkan itu? Yaitu pelajaran. Orang yang dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan padanya sakinah, ketenangan. Makanya kalau kita pengen punya keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jangan jauh dari Allah. Jangan jauh dari zikir. Jangan jauh dari ibadah. Jangan jauh dari Quran. Karena itu kunci hadirnya ketenangan. Keluarga pengen sakinah, mawaddah warahmah gitu kan. Ibadahnya aja baru hari pertama kelewatan. Ya. Resepsinya jam 11. Selesainya jam 1. Bersih-bersihnya hampir 1 jam. Ya. Bisa ada yang pakai jamak takhir tuh. Habis tanggung dandanannya, sayang gitu kan. Padahal pengennya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Tapi Allah nomor sekian. Ini hati-hati, ini perlu jadi pertimbangan bagi kita ya. Ini yang pertama. Ini ada 5 klasternya sebenarnya. 177 ya. Makanya ngajinya makanya sedikit aja tapi kita continue ya. Makanya ngaji yang bulanan itu kan pelan-pelan ya, sedikit. Yang kedua ya, iman pada amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita berkelanjutan. Hidup kita bukan cuma di dunia, masih panjang. Kita dari alam rahim, alam dunia, alam barzakh, baru masuk nanti akhir. Di sana panjang perjalanan kita, ujungnya cuma 2. Antara surga dan neraka. Di neraka bisa kekal, bisa enggak. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan bersaksi la ilaha illallah masuk surga. Tapi pertanyaannya, apakah dia tidak akan transit di neraka? Enggak ada jaminan. Makanya di Ramadan ini kita pengen langsung tujuannya itu ke surga, enggak pakai ke neraka. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berada pada malam Lailatul Qadar, ini bekal buat kita nih.
Ini pertanyaan, jadi doa ini keluar setelah Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dikuatkan. Babnya bab tentang i'tikaf. Ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku berada pada malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan, aku baca, aku pinta sama Allah? Yang diajarin enggak banyak oleh Rasulullah. Kalimat redaksi hadisnya kuli. Kul itu artinya katakan, kalau buat laki-laki, kalau perempuan pakai ya, kuli. Ya, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau hadisnya jangan diganti domirnya, kata gantinya yang diganti. Kalau kita ngutip hadisnya, maka kutip seperti yang diucapkan, jangan dirubah. Walaupun ketika kita nanti menggunakan itu jadi iktibas, jadi kalimat kutipan kita, silahkan ya. Tapi kalau kalimat hadisnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena yang ngomong satu orang yang bicara, Siti Aisyah. Innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai pemaafan, fa'fu anni, maafkan aku. Enggak banyak. Agar apa? Agar kita, kebaikan-kebaikan kita bisa langsung menghantarkan kita dengan izin Allah ke surga Allah, enggak mampir ke nerakanya gitu. Ya. Sebab kalau masih ada, naudzubillah, kalau kita harus transit dulu. Makanya keutamaan puasa itu, yang paling utama itu adalah ketika kita keluar Ramadan, itu bersama dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur yang kita dengar, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bicara tentang ampunan. Apalagi kita usia yang enggak muda lagi. Ya. Berapa kali mata kita nih menatap sesuatu yang bukan hak kita. Berapa kali lisan kita berbicara sesuatu yang memang jauh dari nilai kebenaran. Ada hoax, ada fitnah, ada ghibah, ya, menggunjing orang lain. Berapa kaki kita melangkahkan pada tempat yang Allah enggak ridho, tangan kita. Berapa kali kita janji tidak kita tepati. Naudzubillah. Maka di Ramadan ini kita dapatkan kesempatan untuk menghapuskan itu semua. Klaster yang kedua, orang yang bertakwa, surat Al-Baqarah ayat 177 adalah, berikutnya adalah wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili wasailina wa fir riqab. Gitu ya. Yang kedua adalah orang bertakwa bukan cuma iman dalam keyakinan, tapi aktivitas luarnya juga harus terlihat. Di ayat ini orang bertakwa itu adalah orang-orang yang punya perhatian terhadap orang lain. Mau memberi bantuan kepada orang lain tapi ada standarnya. Standarnya apa? Ala hubbi. Dia bantu orang dan bantuannya itu dia masih senang dengan yang dibantu itu. Maksudnya apa? Kalau dia mengeluarkan hartanya masih dia merasa kehilangan. Dia masih butuh, dikasih ke orang lain. Itu adalah sedekah yang sangat utama. Juz awal ya, ayat pertama juz 4 itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sampai kepada kebaikan sampai kita menafkahkan sesuatu yang masih kita senengin. Ini yang paling gampang, ini paling gampang terjemahnya ya, kehidupan. Ya. Jangan barang yang udah nggak layak, kasih aja itu tetangga, gitu. Ya. Udah rusak, kasih aja gitu. Barang udah nggak dipakai, udah lama di gudang gitu kan, nggak punya, kalau dijual juga nggak ada yang mau, udah kasih, jangan. Gimana kalau terongol infak? Kita berinfak dan kita masih merasa kehilangan kalau uang itu kita masukin, itu adalah sedekah yang utama. Ya, tinggal satu-satunya ini 2.000 lewat. Bismillah, cakep tuh. Ya. Tapi 2.000-nya banyak di kantong lewat. 2.000 udah. Dia merasa biasa aja. Nah, itu sangat subjektif, relatif, tergantung kita. Sehingga bukan berarti mereka yang berkurban dengan kambing kecil pahalanya pasti lebih kecil daripada mereka yang berkurban dengan sapi limosin. Enggak juga.
Karena kadarnya itu antara dia dengan Allah yang tahu. Ada orang yang memang dari tiap tahun tuh nggak pernah muzaki, nggak pernah mudhohi, nggak pernah nyembelih hewan kurban, nabung. Ada yang 5 tahun, 10 tahun nabung setiap rupiah. Ketika dia berkorban, maka dia mengorbankan sesuatu yang bagi dia itu sangat berharga. Tapi bagi orang lain, biasa aja kali. Saya kalau di masjid itu saya ingetin juga ke DKM. Kalau ada orang infak, sodako, itu jangan dilihat bilangannya. Ya. Kadang-kadang kan kita melihat bilangannya. Kalau misalnya dia infak warnanya merah, kira-kira kita tersenyum nggak? Ih, merah gitu kan. Tapi giliran abu-abu gimana kira-kira? Ya. Saya pernah jadi bendahara masjid dulu ya waktu kuliah. Nah, bendahara habis Jumat biasanya kita kumpul bareng. Hitung kotak Jumat. Nah, ada 5 orang, biasanya rebutan. Gue yang merah ya, gitu. Kenapa? Nggak banyak, gitu kan? Biasanya nggak lecek-lecek, gitu kan? Yang kesian tuh yang 2.000-an. Lu bagian itu deh, iya kenapa? Gitu kan? Udah banyak, lecek, gitu kan? Tapi ada sesuatu yang membuat kami itu terkesima. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa pelakunya. Jadi selalu ada orang yang infak 100.000 tapi bungkusnya 2.000 rupiah. Jadi kalau infak itu double dilipat, yang kelihatannya 2.000-nya. Padahal itu cuma cover buat uang 100.000. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa gitu. Jelas Masya Allah. Ini dahsyat. Jadi orang bertakwa juga orang yang mau memberi perhatian sama orang lain. Hidup gak eksklusif sendirian ya. Pengen care sama orang lain. Dia gak mungkin tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Kan gue gak tahu, makanya kita harus bertetangga. Cara yang paling bertetangga paling gampang adalah apa? Untuk bapak-bapak sering sholat berjamaah ke masjid. Jadi ketahuan kemana dia? Oh lagi sakit. Oh sakit tuh gitu. Tapi kalau nggak pernah ke masjid nggak ketahuan tuh, husnuzon aja ya, nggak tahu kenapa-napa. Yang berikutnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, salat dan zakat. Berikutnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka-mereka yang selalu menepati janjinya. Hati-hati, kelihatannya sepele, tapi karakter orang bertakwa adalah selalu tepat terhadap janjinya. Yang terakhir was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang bersabar dalam komitmen dengan perjuangannya, baik dalam keadaan sempit ya, diuji, as-sabirina selalu bersabar. Ulaika alladziina shadaqu, dan sabar identik dengan keistiqomahan. Maka marilah ayat-ayat Al-Quran kita jadikan petunjuk bagi kita, menjadi cermin apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul ingin mencapai derajat ketakwaan yang bukan cuma ada di masjid-masjid, bukan cuma ada di majelis-majelis ta'lim, tapi ketakwaan itu mulai dari dalam hati kita, keimanan yang menguat, dan juga sampai implementasinya dilihat dalam kehidupan bermasyarakat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Hadanallahu yakum ajma'in. Semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.